ada faktor E yang membuatku harus berangkat dan bekerja di sini, di negara Singapura. Hai, halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Di pertemuan awal ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Sebab ada pepatah itu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau berkenalan dulu, biar kalian semua jadi sayang. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama aku Reni. Aku berasal dari kota Kediri, Jawa Timur, atau kota yang terkenal dengan kota tahu. Sekarang ini aku bekerja sebagai seorang pekerja migran Indonesia, atau lebih kerennya itu pahlawan devisa. Sombong amat. Dan sekarang ini aku bekerja di negara Singapura. Semoga di video-videoku ke depan bisa bermanfaat atau sedikit banyak memberi gambaran dan wawasan buat kalian semua, khususnya buat mbak-mbak yang barangkali ada niat untuk berangkat atau bekerja di negara Singapura. Baik, di video pertamaku kali ini aku ingin bercerita tentang bagaimana pengalamanku pertama kali proses menjadi TKW sampai berangkat dan bekerja di sini. Buat yang mau tahu lebih lanjut gimana dan seperti apa ceritanya, simak dan tonton terus videoku sampai habis. Jangan di skip ya, oke? Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya aku tuh gak ada rencana buat jadi TKW. Soalnya aku tuh gak ada pengalaman untuk kerja jauh, apalagi sampai di luar negeri. Soalnya dulu itu pengalamanku ya cuma lokalan aja, jadi cuma kerja di Kediri, nggak pernah sampai ke luar kota. Jadi kenapa aku sampai membulatkan tekadku buat jadi TKW, karena waktu itu ada sebabnya. Jadi ada faktor E yang membuatku harus berangkat dan bekerja di sini. Faktor E itu ya faktor ekonomi. Oh my god. Ya begitulah kenyataannya. Kenapa dari kita memutuskan untuk menjadi TKW, kerja ke luar negeri, ya karena faktor E yang melanda. Oke, setelah penjelasan singkat tadi, ceritaku diawali dari aku mencari info atau cari agent ya di Kediri. Aku tuh bertemu sama temen, dan temen itu ngasih info, dan akhirnya aku datang ke agent itu untuk tanya lah ya, bagaimana kerja di luar negeri, karena memang ini pengalaman pertama aku, jadi belum tahu sama sekali ya. Di akhir obrolan tadi, agent itu berpesan dipikirin bener-bener, karena kerja di luar negeri itu yang dibutuhkan gak hanya tenaga, tapi harus punya mental yang kuat ya, karena kita harus kuat ninggalin keluarga
Jadi harus bener-bener dipikirin matang-matang. Dari situ setelah aku pikir dari 1 mingguan lah ya, aku bilang ke agentku kalau aku mau berangkat. Aku disuruh untuk mengurus berkas-berkas ya seperti surat izin suami. Kalau yang udah bersuami ya, tapi kalau belum ya izin orang tua. Dan akhirnya aku udah kasih perlengkapan surat-suratnya. Akhirnya aku ada jadwal buat pertama itu medical check up dulu ya. Jadi persyaratan kita ke luar negeri itu harus medical. Terus aku dianterin. Setelah itu sekitar 3 hari waktu itu hasil medical aku keluar. Hasilnya semuanya tuh fit ya guys. Dan akhirnya aku ada jadwal lagi buat bikin paspor. Jadi habis itu aku diantar lagi buat bikin paspor. Terus habis itu paspor 2 hari jadi. Setelah itu aku diajak ke agent Surabaya guys. Ya di penampungan kayak gitu loh ya bahasanya. Di sana ya dikasih pelatihan, dikasih tahu masak-masaknya apa, itu sama bahasa. Jadi kalau di Singapura sini kan lebih ke bahasanya tuh bahasa Inggris. Jadi di sana dikasih bekal dasar-dasarnya bahasa Inggris gitu loh. Terus habis itu di Surabaya itu ya, selain pembekalan itu juga kita interview dari calon majikan. Jadi aku di sana ada interview dari Singapura. Yang pertama itu interview calon majikan buat nunggu lansia guys. Tapi aku tolak, soalnya aku nggak ada pengalaman. Jadi kita itu boleh ya guys ya, nolak. Kalau memang kita nggak mau apa nggak serak itu boleh ditolak, nggak apa-apa. Karena yang ngejalani nanti itu kita. Jadi kita harus benar-benar milih sesuai dengan keinginan ya, biar kerjanya tuh ya enak gitu loh. Untuk yang kedua jobnya itu jaga anak, ya itu ya cuman interview aja. Dan interview ketiga itu sama ini majikanku ini yang aku sekarang kerja ini. Dan mereka itu nggak tanya banyak ya, cuma tanyanya kamu bisa masak, kamu kalau kerja bisa nggak bangunnya pagi, gitu aja guys. Jadi di situ aku tuh kayak serak gitu loh, karena mereka itu nggak terlalu banyak pertanyaan ya. Dan akhirnya aku dikasih tahu kalau ya dari Singapura sini tuh ngasih info lah ya ke agent Surabaya kalau interview yang sama aku itu aku diambil gitu. Akhirnya aku izin dulu karena aku udah dapet job, jadi masih nunggu proses ya dari Singapurnya. Aku izin buat pulang dulu, ngambil barang-barang. Habis itu sudah lengkap semua. Akhirnya aku diantar lagi sama agentku yang Kediri itu buat ke Surabaya. Di Surabaya itu aku nginep 2 hari. Terus ternyata semua surat-suratnya semua sudah diproses dan juga sudah dapat tiket. Waktu itu aku berangkat jam 3 subuh ya guys. Tapi aku dari Surabaya itu nggak langsung ke Singapura. Jadi dari Surabaya aku ke Batam. Ya karena waktu itu katanya di Indonesia lagi ada pembatasan TKI gitu loh guys. Akhirnya karena aku udah dapet job dan mau nggak mau aku harus berangkat, jadinya bisanya lewat dari Batam naik kapal feri. Mungkin sementara itu tadi cerita yang bisa aku share dan sampaikan.
Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mampir dan menyempatkan waktunya buat nonton videoku tadi. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you, bye.